Selamat kembali di Air Entertainment, selamat datang kembali di Joran Fest Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-503. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-503 kali ini kita akan kembali mereview ada 6 saham, di mana saham MTEL, Friend, BRMS, PTBA, WSKT, dan saham PTPP. Namun sebelum seperti biasa, kita akan mereview, meng-highlight dulu pergerakan dari indeks harga saham gabungan kita, di mana IHSG kemarin ditutup melemah tipis ya di 0,028%, walaupun sempat low sampai di level 6.500, namun dia bisa kembali rebound dan akhirnya closing tipis di level 6597. Kalau kita perhatikan transaksi kemarin 18,7 triliun dengan 302 saham naik, ada 234 saham turun, dan ada 149 saham yang bergerak stagnan. IDX performance dalam satu minggu terakhir itu turun 8,73%, namun year to date masih mencatatkan kenaikan tipis di 0,25%. Kemudian kalau kita perhatikan pergerakan dari asing, masih mencatatkan net foreign sale di seluruh market senilai 2,29 triliun. Itu masih cukup besar untuk keluarnya. Ya, semoga ini bisa segera rebound dan kemudian teman-teman bisa memanfaatkan momentum untuk sell on strength, karena masih ada kemungkinan IHSG akan terus melanjutkan penurunan jika capital outflow-nya masih terus mengalir keluar. Oke, kita langsung masuk ke saham pertama ya yang akan kita review, MTEL, Friend, BRMS. Ini kita menggunakan aplikasi dari Joran Fest Chart System. Tinggal kita ketikkan JCS MTEL, nanti akan menampilkan chart otomatis yang mana kita tinggal membacanya saja dan kita bisa menyiapkan plan kita. MTEL diameter telekomunikasi TBK ditutup melemah 2% di level 735. MTEL jebol dari area pentingnya, support paling kuat di 755. Tentu kita akan entry kembali kalau dia bisa naik lagi di atas 755. Karena saat ini dia berada di bawah level SPK, tentu tidak berani untuk kita coba entry. Secara panel trend ini juga masih kuning ya, artinya ya masih baik, tapi semoga bisa kembali hijau. Kemudian bundle flow juga masih berwarna merah, dan tentu ini harus juga kita waspada buat teman-teman. Jadi pastikan betul bundle flow-nya bisa kembali kuning full, kemudian MTEL ya semoga bisa mempertahankan tren di kuning, kemudian bisa ke hijau, itu baru bagus. Kemudian dari candle-nya bisa naik kembali di atas 755 sehingga kita boleh entry. Namun di kondisi saat ini kita mungkin lebih baik wait and see, menunggu sampai dia naik lagi di atas 755 dengan target ke 795. Selanjutnya kita ada saham Friend ya, di sini. Friend kemarin naiknya cukup baik di tengah indeks yang sangat volatile. Friend masih sempat naik, di mana kalau teman-teman bisa perhatikan Friend naik 5,63% di level 75, turun dalam, namun setelah itu dia bisa naik kembali di level 75 dan next target adalah menuju ke 80. Apakah ini kita boleh membeli? Jawabannya ya boleh-boleh saja, asalkan teman-teman bisa menempatkan atau bisa tahu titik entry terbaiknya, karena di harga 75 ini berada kurang lebih di tengah-tengah antara jarak dia menuju ke resist di 80 dan juga menuju ke area support paling kuat di 68. Jadi strategi terbaiknya seperti apa? Kalau saya pribadi ya menunggu sekalian dia breakout 80. Breakout 80 kita beli. Kalau dia tidak mampu breakout ya tunggu di sekitaran 68. Itu adalah best strateginya. Kemudian dari panel trend warna merah sudah panjang, ini ada indikasi dia berubah jadi warna kuning dan itu tentu mulai baik. Kemudian bundle flow dari yang kemarin merah, sekarang dia sudah ada kuning, artinya mulai ada yang akumulasi. Sehingga tentu ini kita harus pantau terus. Teman-teman harus bisa update dengan chart ini sehingga teman-teman bisa lihat oh ini sudah kuning lebih menguasai merah, artinya akumulasi semakin tinggi dan semakin baik ketika dia muncul warna putih ya. Kalau sudah muncul putih begini artinya sudah cukup baik dan tinggal kita waktunya taking profit. Nah, kalau misalkan ternyata teman-teman lihat dia breakout 80, maka targetnya ke berapa? Ini bisa kita cari level bantuan menggunakan Fibo dari Friend ya, tinggal ketik /Fibo spasi Friend,
langsung nanti akan diinformasikan. Oh, ternyata ketika dia mampu melewati 80, ada target berikutnya di 85 dan 89. Jadi itu ada target terdekat dari friend. Kalau mau cari lebih jauh targetnya, tinggal pakai Fibo Friend Weekly atau Fibo Friend Monthly. Selanjutnya kita ada saham BRMS. Oh, mungkin teman-teman juga bertanya, bagaimana sih kalau misalkan biar saya tetap update terus di chart ini? Ya, teman-teman bisa ke Google, teman-teman bisa ke website, ketik saja joranvest.com, ini tampilan kita. Kalau teman-teman mau akses semua fitur, termasuk bisa buka artikel, teman-teman bisa baca semua artikel premiumnya, ini kan terkunci. Kemudian teman-teman juga bisa dapatkan chart ini gratis, ya. Kemudian dapat informasi fundamental teknikal, teman-teman bisa dapat modul pembelajaran dan webinar recording. Semua itu teman-teman dapat menggunakan paket yang ini, ya. Teman-teman bisa dapat dengan paket yang ini, Blue, Silver, Gold, Platinum. Tapi kalau cuman mau chartnya saja, teman-teman bisa pilih layanan Joran Fast Chart System, scroll ke bawah ada informasi, hanya 40.000. Jadi kalau mau dapat chartnya saja hanya 40.000 per bulan. Tapi kalau mau dapat full fitur Joran Fast termasuk chart ini, itu teman-teman bisa langganan dengan yang tadi di depan, ya. Atau juga bisa misalkan teman-teman buka di modul, teman-teman bisa klik berlangganan di sini, nanti ada informasi berlangganannya. Nah, ini modul teman-teman pasti tidak bisa nonton, ya. Contohnya seperti saya, dia pasti akan membatasi. Jadi kalau teman-teman yang punya langganan atau masuk member, teman-teman bisa akses semua modul. Kebetulan modulnya ada 2 di sini, yaitu tentang bandarologi dari series 4.1 sampai 4.8, kemudian ada psikologi trading dan money management, dan ini sudah sampai 1.4. Nanti ada 1.5 dan 1.6-nya. Itu nanti akan diselesaikan. Nanti ada juga banyak-banyak modul yang akan terus kita update untuk teman-teman. Selain itu ada juga recording. Semua webinar yang pernah kita laksanakan, teman-teman bisa nonton lagi di sini, ya. Jadi kalau yang membership langsung bisa baca atau nonton semuanya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kita lanjut ke saham yang kemarin juga naik cukup baik, yaitu saham Bumi Resources Minerals, di mana di tengah penurunan juga Bumi masih sanggup untuk naik 12% di level 224, ya. Dia sempat mau menuju ke 191 di sini. Di sini merupakan area support paling kuat, namun setelah itu dia langsung segera naik dengan berhasil menembus area SSR1, SSR2, dan sekarang menuju ke area resist paling kuatnya di 240. Bagi teman-teman yang mau membeli, tentu ini ada kawalan dari support bantuan di 217 sampai dengan 221, atau kalau kita bulatkan di 218 sampai dengan 222. Selama dia masih berada di atas range tersebut, ya masih aman, dia masih dikawal luar biasa baiknya. Tapi kalau jebol di bawah 218, tentu ada potensi dia kembali ke 191. Jadi kalau teman-teman yang mau membeli, pastikan dia kuat bertahan minimal di 218. Kalau memang dia opening turun tapi tidak jebol di bawah 218, boleh diambil. Cut loss di bawah 212, target kenaikan sampai 240. Tapi kalau opening dia langsung terbang menuju ke 230, 232, ya lebih baik penunggu sekalian dia breakout dari 240, baru teman-teman mungkin ambil. Panel trend masih jelek, masih warna merah, bandra flow ya merah melandai, namun ini kita masih belum berani. Tunggu dia muncul warna putih, baru kita mungkin bisa entry di BRMS. Kalau semisal dia mampu breakout dari area 240, kira-kira target ke berapa BRMS? Nah, ini kita tinggal pakai Fibonacci retracement buat melihat kira-kira sejauh mana BRMS akan terus melaju. Di sini setelah breakout 240, maka ada di 248, 250, dan target berikutnya di 278. Ini teman-teman bisa pakai sebagai panduannya. Next, setelah kita bahas MTEL Friend BRMS, kita akan bahas PTBA, WSKT, dan PTPP. Kita tinggal ketik GCS PTBA, di mana PTBA juga kemarin masih sempat hijau. PTBA naik 4,11% di level 3.800. Bandar flow-nya masih putih-putih-putih, walaupun ada tekanan jual, namun masih terus menguasai. Kembali rebound, dia terus dikawal oleh SSR satunya di 3.717. Kemudian dia masih terus rebound, dan sekarang pertanyaannya sejauh mana lagi dia akan melaju. Tinggal kita pakai Fibonacci secara weekly. Coba kita lihat. Ini berlaku bagi teman-teman yang mungkin sudah punya barang.
ya tinggal mau cari tahu di mana sih level resist berikutnya. Nah, kita bisa pakai Fibonacci weekly. Nah, kalau weekly dia juga mentok nih. Artinya kita cari lebih luas lagi ya, yaitu kita menggunakan monthly, tinggal Fibo PTBA M. Nah, di sini kelihatan kalau teman-teman perhatikan ini dia mencoba untuk naik dengan target berikutnya adalah ke 4.360. Jadi teman-teman yang mau membeli hati-hati karena lihat ini sudah menuju sampai di 4.360. Kalau mau beli kita bisa pakai yang daily tadi. Ada kawal di 3.716. Kalau kita bulatkan di sekitaran level 3.700. Ini kalau misalkan teman-teman beli pastikan dia tidak turun lagi di bawah 3.700. Karena kalau ketika turun di bawah 3.700 maka ada potensi dia kembali ke 3530 bahkan ke 3260. Jadi make sure bahwa dia masih bisa bertahan minimal di atas 3.700. Boleh teman-teman ambil di sekitaran sana, tapi ketika turun di bawah itu prepare untuk pasang stop loss-nya. Selanjutnya kita ada saham konstruksi. Kita mulai bergeser seperti yang saya selalu bilang. Tahun ini mungkin menjadi tahunnya, bukan tahun ini ya, tapi kuartal ke depan ini mungkin menjadi tahunnya consumer goods, tahunnya konstruksi, dan akhir tahun mungkin tahunnya properti, karena mereka masih sangat tertinggal di saat yang lain sudah naik luar biasa, sehingga ada potensi termasuk di sektor pariwisata itu sendiri. Kalau kita perhatikan waskita downtrend berat ya, tidak pernah naik-naik, dia sampai level 492, panel trend masih merah, kemarin ditutup stagnan di 492, bundle flow juga masih ada distribusi, sehingga kita harus cari tahu di mana level penurunan dari waskita selanjutnya. Kita bisa pakai dengan waskita W atau weekly-nya, dan kita bisa perhatikan di sini ternyata ada di 482 ya. Kalau kita tahu bahwa di level sebelumnya juga pernah lebih rendah, coba kita lihat secara monthly bahwa di 2020 kemarin waktu pandemi waskita juga cukup dalam turunnya, yaitu di level 350. Ya, ini kalau teman bisa perhatikan di Maret 2020 waskita sampai ke 350, dan jangan sampai waskita kembali ke level tersebut. Semoga setelah ini waskita bisa kembali rebound, naik lagi, dan itu bisa menjemput teman-teman yang mungkin ambilnya di level tinggi-tinggi ya, di 1900, 1700, dan tentu itu setidaknya bisa kita harapkan terjadi di tahun ini. Tapi sekali lagi market tidak ada yang bisa ditebak. Kita tidak tahu kemana pergerakannya. Yang penting yang kita tahu adalah bagaimana kita bisa menjaga capital kita agar tetap terus ada dan tidak cepat habis ya. Kalau kata orang-orang bahwa di market itu kita jangan sprint ya, kita maraton. Karena apa? Kita mau kalau bisa selama mungkin kita tuh bertahan di market. Jadi jangan sampai baru terjun sekali, setelah itu langsung kita pensiun. Itu bisa menjadi satu pengalaman yang tidak enak buat kita. Rugi di market itu bisa menjadi sebuah cerita yang menarik ya, sebuah pelajaran yang menarik. Tapi kalau kita sampai out dari market hanya karena kerugian satu kali, tentu itu bisa menjadi sebuah memori yang paling pedih yang mungkin kita pernah rasakan. Kalau teman-teman tahu sendiri, stablecoin terbesar nomor 3 USD dengan tokennya Luna itu kemarin menjadi heboh, di mana bisa turun hampir mungkin 99,9% turunnya dari harga jutaan tinggal berapa sen. Itu merupakan kejadian di luar dugaan, dan kejadian di mana kita merasa bahwa sesuatu yang seharusnya aman, seharusnya stabil pun ternyata masih bisa membuat kita merugi. Tentu ini bisa menjadi pelajaran bersama bahwa yang paling terpenting dalam kita berada di market seperti ini adalah bagaimana kita menjaga agar capital kita ini bisa panjang betul, dan tentu tujuan akhirnya adalah kita bisa menghasilkan profit. Semoga ini bisa menjadi pelajaran, semoga kejadian Luna bisa menjadi pelajaran buat kita bahwa jangan pernah kita selalu percaya bahwa oh ini yang terbaik di ini, tapi kita harus selalu review setiap saat ketika misalkan laporan perusahaan keuangan dikeluarkan, teman-teman harus melihat apakah sudah mulai ada tanda-tanda perusahaan ini mau bangkrut atau tidak. Kalau selama masih oke kinerjanya ya kita boleh hold, kita boleh tambah. Tapi kalau sudah mulai ada indikasi mereka mulai bangkrut, mulai tidak mampu membayar supplier, tidak mampu membayar pegawai, tidak mampu membayar hutang bank,
Nah, itu sudah menjadi tanda-tanda bahwa segera kita keluar dan kita jauhi emiten tersebut. Ada 700 emiten sehingga kita tidak perlu terlalu mencintai satu emiten, tapi kita harus berpikir lebih rasional kembali. Jadi untuk waskita titik terendahnya 350, dan saat ini kalau misalkan teman-teman yang mau membeli, ya bagi saya minimal naik di atas 515 mungkin baru menarik. Tapi kalau tidak, tentu ini jelek buat WSKT. Dan saham terakhir yang akan kita review adalah saham PTPP, yaitu saham PP Persero Tbk, ya, di mana saham ini ditutup naik sebenarnya 1,71% di harga 890. Kalau misalkan teman-teman perhatikan, PP Persero ini juga turun dalam, namun dia masih bisa untuk hijau dibandingkan WSKT, dan minimal dia naik di atas 905 baru oke. Kemudian target berikut ke 935 dan next ke 950. Ini baru level amannya di 950 sebenarnya. Naik ke 950 artinya dia sudah kembali siap untuk melaju ke 1030. Tapi kalau mau spek buy ya sudah bisa beli saat dia breakout dari 905. Ini juga bisa dipakai. Kalau kita perhatikan di sini bandar flow-nya warna kuning, ya teman-teman bisa perhatikan ini warna kuning full, merahnya sudah mulai mengecil, dan semoga ini muncul putih, panel trend minimal warna kuning, itu mungkin jauh lebih baik buat kita ambil posisi di PTPP. Kalau kita coba perhatikan dengan Fibo, ya kita pakai Fibo PTPP weekly, kita akan bisa melihat kira-kira di mana level terendah dari PTPP itu sendiri. Nah, ini kita bisa perhatikan ada di level 800 ya terendahnya. Jadi sehingga kalau dia tidak mampu naik lagi di level tadi di atas 905, maka ada peluang PTPP akan menuju ke 800. Dan tentu itu kalau teman-teman bisa melihat dia tidak mampu breakout 905, ya lebih bagus tunggu di sekitaran 800. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-503 hari ini. Terima kasih bagi teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bantu share juga agar semua informasi yang ada dalam video berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.